Ya, setelah ditetapkan sebagai Presiden PKS yang baru, Anies Mata langsung bergerak cepat menyelamatkan citra partai agar tidak semakin terpuruk. Hari ini Anies menggelar konsolidasi dengan 1.000 kader PKS Jawa Barat. Apa saja isi dari pertemuan tersebut? Segera kita akan bergabung dengan rekan kami Sita Paprika di Bandung, Jawa Barat. Nah, nanti akan ada rekan Dharma Gunawan yang ada di Monas, Jakarta. Kita ke Sita terlebih dahulu. Sita, apa saja isi atau hasil dari pertemuan tadi? Ya, setelah ditetapkan sebagai Presiden PKS yang baru, Anies Mata telah menyiapkan beberapa agenda. Salah satunya adalah agenda konsolidasi internal bersama dengan kader PKS Jawa Barat dan Banten. Acara konsolidasi internal ini sendiri digelar sejak tadi pagi sekitar pukul 9 di Kota Baru Pariangan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dalam konsolidasi ini, Presiden PKS yang baru Anies Mata memberikan beberapa pengarahan kepada seluruh kader PKS Jawa Barat dan Banten, di mana ia menyemangati kader PKS setelah masalah yang menimpa PKS. Ia juga meminta untuk tetap fokus pada mempertahankan moralitas kader. Dan dalam keterangan pers yang diberikan oleh Presiden PKS yang baru Anies Mata, ia sempat membantah adanya kubu di dalam tubuh PKS yang kemarin sempat ramai diperbincangkan. Berikut kutipan dari pernyataan Presiden PKS Anies Mata. Dan tidak ada kubu-kubuan yang ada di PKS. Hari pertama setelah saya dinyatakan sebagai presiden, Pak Tifatul langsung menelpon saya dan mengatakan saya mendukung antum sepenuhnya dan siap mensukseskan seluruh agenda yang presiden baru lakukan. Beliau langsung dari beliau ya. Jadi itu tidak ada. Itu hanya racun yang ingin disebarkan kepada PKS. Konsolidasi kader ini sendiri juga merupakan sebagai salah satu upaya untuk semakin menyiapkan kader dalam menghadapi beberapa agenda politik terdekat. Salah satunya adalah Pilgub Jabar dan juga pemilu legislatif tahun 2014. Anies Mata sendiri dipilih sebagai Presiden PKS yang baru setelah Presiden PKS sebelumnya Lutfi Hasan Ishak ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas kasus dugaan suap impor daging sapi. Anies Mata dipilih melalui Majelis Syuro PKS yang digelar pada Jumat 1 Februari 2013 yang lalu. Dan saat ini acara konsolidasi internal kader PKS Jawa Barat dan Banten masih dalam proses istirahat sejenak dan nanti akan dikembalikan dengan agenda pembahasan konsolidasi internal termasuk soal Pilgub Jabar. Kembali ke Jakarta. Baik, terima kasih Sita Paprika atas laporannya. Sekarang kita akan langsung bergabung dengan Dharma Gunawan yang ada di Silang Monas, Jakarta terkait konsolidasi yang dilakukan oleh PKS hari ini. Dharma. Ya, Bayu, Tasya dan juga pemirsa, pasca ditetapkannya Lutfi Hasan Ishak yang sebelumnya menjabat sebagai Presiden PKS oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam dugaan suap pengadaan daging impor. Pada hari ini memang sejumlah kader PKS misalnya yang ada di DKI Jakarta, mereka menggelar apel siaga atau apel konsolidasi. Hal ini adalah salah satu bentuk untuk menyikapi prahara yang terjadi di tubuh partai Islam ini atau partai PKS. Dan pada hari ini ratusan kader dari DPW PKS Jakarta, mereka berkumpul di Silang Monas untuk menggelar konsolidasi. Hal ini adalah salah satu bentuk sikap dari mereka, dan konsolidasi ini diharapkan sebagai bentuk upaya penguatan kader-kader yang selama ini terutama yang ada di daerah besar atau kecil terkena imbas dampak dari ditangkapnya Lutfi Hasan Ishak dan saat ini sudah ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Tapi mereka meyakini bahwa dengan adanya perhara ini, kader-kader yang ada di daerah akan tetap solid dan akan semakin kuat dalam memperjuangkan dakwah seperti yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera ini. Dan mereka juga, tadi sempat kami berbincang dengan beberapa kader, mereka tetap mensinyalir ada sebuah konspirasi besar untuk mengkerdilkan atau juga menjatuhkan PKS karena mereka menargetkan masuk di 3 besar dalam pemilu 2014 mendatang. Meskipun demikian, mereka tetap meyakini bahwa Lutfi Hasan Ishak tidak bersalah dan mereka juga melihat ada berbagai kejanggalan yang terjadi baik dalam penentuan tersangka atau juga penahanan yang dilakukan KPK terhadap Lutfi Hasan Ishak ini, karena mereka membandingkan dengan kasus Hambalang misalnya ketika Andi Malarangeng dijadikan tersangka tapi tidak langsung diperiksa atau juga tidak ditahan. Berbeda
dengan yang dilakukan terhadap mantan presiden mereka, Lutfi Hasan Ishak. Dan mereka juga akan tetap bekerja dan terus mendorong agar kader-kader yang ada di daerah terutama agar tidak terkena imbas dari perhara yang melanda partai PKS ini. Dan kita ketahui bahwa DKI adalah salah satu lumbung terbesar di tanah air, atau kita sebut sebagai basis PKS terbesar, sehingga DKI menjadi prioritas untuk segera dilakukan konsolidasi agar setidaknya tidak terkena imbas dari perhara ini. Dan mereka meyakini bahwa dengan kerja keras perhara ini akan segera sirna, dan meskipun demikian segala proses hukum yang saat ini sedang dilakukan oleh KPK mereka akan dukung, terutama dalam tindakan KPK dalam melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi. Dan konsolidasi ini akan terus dilakukan oleh mereka agar kader-kader yang selama ini telah mereka bina tidak terkena imbas atau juga tidak keluar dari Partai Keadilan Sejahtera. Demikian informasi yang bisa kami kabarkan, kita kembali ke studio.